Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Tentu dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk beribadah, memuji, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik kita bawa hati kita, pikiran kita untuk datang memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini. Terlebih dahulu kita berdoa ya adik-adik. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami, biar kami sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau. Ampuni Tuhan terlebih dahulu kesalahan kami, sehingga kami layak untuk bersekutu meninggikan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami siap memuliakan nama-Mu, memuji-muji Engkau. Dan kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita akan memuji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan menyembah Dia. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan kembali, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Ya, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan bersukacita dengan semangat, dengan sukacita adik-adik. Kita mari, kalau adik-adik bisa bangkit berdiri, kita berdiri untuk datang kepada Tuhan, bersukacita meninggikan nama Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mana aku harus mengatakannya, perasaan yang
ada di hatiku. Tuhan tolong, Tuhanku tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, kita masih suka cita muliakan nama Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan sangat baik kepada kita. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lagi ya sebut. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lagi kasih so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Nah, sekarang mari adik-adik kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bawakan lagi hidup kita ini terserahkan kepada Tuhan dengan firman yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita firman Tuhan, kita masih memuji nama Tuhan. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan musik kembali, ku mau cinta Yesus. Ku
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai rencana, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selanjutnya kakak serahkan kepada kakak firman Tuhan. Baik, adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu sehingga kami boleh ada hingga hari ini. Kami dapat mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati kami semua dengan firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, berikan kami hati yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik saja di rumah. Nah, adik-adik, minggu ini kita kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan tentang buah-buah roh. Nah, adik-adik, masih ingat nggak buah roh yang 2 minggu yang lalu itu kita mendengarkan buah roh tentang yang pertama adalah kasih dan yang kedua adalah sukacita. Kemudian yang ketiga adalah damai sejahtera dan yang keempat adalah kesabaran. Dan hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh lagi yang kelima dan yang keenam, yaitu tentang kemurahan dan kebaikan. Nah, itu adik-adik bisa baca di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau menjelaskan sedikit apa sih arti kata kemurahan dan kebaikan itu dan gimana sih contohnya. Nah, adik-adik, kemurahan itu adalah sebuah kata yang menggambarkan situasi di mana kita itu memiliki perasaan, kita memiliki hati yang murah hati. Kita memiliki kemurahan hati, artinya kita mudah untuk mengampuni orang lain. Itu yang disebut kemurahan, yaitu kita mudah untuk mengampuni siapa saja yang menyakiti hati kita. Itu adalah arti dari kata kemurahan. Kemudian kata kebaikan. Nah, adik-adik pasti sering sekali mendengar kata ini ya, kebaikan, baik. Nah, itu berbeda dengan kemurahan. Kalau kemurahan itu mengampuni, kebaikan itu artinya kita suka menolong orang lain. Kita suka membantu orang lain. Tanpa pamrih, kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, dengan tulus kepada orang lain. Nah, adik-adik, itulah arti dari kata kebaikan dan kemurahan. Nah, di sini kakak punya satu cerita
yang mungkin adik-adik di rumah, bahkan kakak sendiri juga sering sekali mendengarkan kisah tentang tokoh ini. Tetapi hari ini kita mau sama-sama sekali lagi belajar tentang tokoh yang bernama Yusuf. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya. Nah, saat ini kita mau melihat bagaimana Yusuf itu kita jadikan contoh kemurahan dan kebaikan. Pada waktu itu, di dalam kitab Kejadian, di sana itu menuliskan tentang kisah perjalanan hidupnya si Yusuf ini. Nah, dia itu seorang yang sangat murah hati dan baik. Mengapa kakak katakan demikian? Karena banyak sekali hal yang dialami Yusuf. Nah, salah satunya Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf bahkan pernah dibuang ke dalam sumur karena saudara-saudaranya itu benci kepada Yusuf. Mereka benci kepada Yusuf karena Yusuf adalah anak yang baik. Karena Yusuf adalah anak yang murah hati. Dia sangat disayangi oleh Yakub ayahnya. Sehingga saudara-saudaranya itu membenci dia dan mereka ingin membunuh dia. Tetapi ketika mereka membuang dia ke dalam sumur, di sana Yusuf tidak marah kepada mereka, meskipun pasti Yusuf juga merasa sakit hati. Yusuf sedih karena kakak-kakaknya sendiri yang berbuat seperti itu kepadanya. Nah, adik-adik, ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, dia tidak diangkat dari sana, tetapi dia dijual ke Mesir. Dia dijual kepada seorang pedagang. Nah, adik-adik bisa bayangkan gak gimana perasaan Yusuf saat itu? Di mana dia itu merasa sangat sedih karena saudara-saudaranya membenci dia sehingga menjual dia kepada orang yang tidak dia kenali. Nah, di situ kita belajar ketika Yusuf dia dibuang dan dia dijual kepada orang Mesir. Nah, ketika Yusuf dijual, Yusuf di rumah Potifar saat itu, Yusuf menjadi anak kesayangan Potifar. Yusuf menjadi hamba yang sangat Potifar sayangi dan percayai. Nah, kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang Yusuf kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Nah, adik-adik, ketika Yusuf di rumah Potifar, Yusuf masih mengalami yang namanya godaan. Yusuf dijerumuskan ke dalam penjara karena dia tidak mau tidur dengan istri tuannya. Nah, itu Yusuf lakukan karena Yusuf memiliki hati yang takut akan Allah. Yusuf setia kepada tuannya sehingga dia tidak melakukan hal itu. Nah, adik-adik, dari sana kita belajar bahwa dari kisah Yusuf ini, kemudian setelah dia dipenjarakan, dia juga akhirnya diangkat menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Dia diangkat menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Nah, itu sebuah hal yang sangat luar biasa ya, di mana ketika dia dipenjarakan, dia pun dikasihi oleh kepala penjara saat itu. Tetapi Tuhan mengangkat Yusuf, sehingga Yusuf dikasihi oleh Fir'aun yang saat itu menjadi penguasa di Mesir. Dan Yusuf menjadi Perdana Menteri saat itu di Mesir. Dan ketika itu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan. Di sana mereka sudah tidak lagi mengenali Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa yang berkuasa saat itu yang menjual makanan kepada mereka itu adalah adik mereka yang mereka buang waktu itu, yang mereka jual waktu itu. Tetapi Yusuf mengenal mereka. Ketika mereka datang, Yusuf sangat terharu dan Yusuf sangat sedih. Sekalian dia juga sangat senang karena dia dapat melihat lagi saudara-saudaranya datang kepadanya. Nah, di situ Yusuf sama sekali tidak membenci mereka. Inilah yang kita pelajari dari tokoh Yusuf. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya meskipun saudara-saudaranya itu membenci dia waktu itu, membuat dia susah dalam hidupnya. Tetapi Yusuf takut akan Allah dan dia memiliki kemurahan hati dan juga kebaikan. Sehingga dia mengampuni saudara-saudaranya itu, dia mengasihi mereka,
dia memberikan mereka makanan, bahkan dia mengajak saudara-saudaranya dan juga keluarganya untuk pergi dan tinggal bersama-sama dengan dia di Mesir, menikmati kekuasaan Yusuf di Mesir. Nah, adik-adik, itu adalah contoh yang patut kita teladani, karena Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi dia mengasihi mereka. Dan kebaikan yang Yusuf lakukan adalah dia menolong saudara-saudaranya. Dia memberikan mereka makan meskipun mereka pernah menyakiti hatinya, tetapi dia melakukan semua itu tanpa mengharapkan balasan apa-apa dari saudara-saudaranya. Wow, luar biasa adik-adik, di mana Yusuf ini memiliki kemurahan hati dan juga kebaikan. Sehingga kita patut menjadikan Yusuf sebagai contoh dan teladan kita semua. Nah, adik-adik, biarlah di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita belajar seperti Yusuf. Ketika teman-teman kita membenci kita, ketika teman-teman kita memarahi kita, atau orang tua kita, atau adik, atau kakak yang memarahi kita, kita jangan membenci dia, tetapi kita belajar untuk mengampuni dia. Kita belajar untuk mengasihi dia. Kita berdoa untuk dia, supaya dia berubah dan kita dapat bersama-sama kembali saling mengasihi dan mengasihi Tuhan bersama-sama. Juga kita belajar kebaikan, buah roh tentang kebaikan ini, yaitu kita belajar untuk menolong orang lain. Misalkan di saat mama meminta bantuan kepada kita, atau adik kita, atau teman kita, mari kita menolong dengan tidak mengharapkan pembalasan mereka kepada kita, dengan tidak mengharapkan bayaran mereka kepada kita karena kita sudah menolong mereka. Tapi kita mau belajar sama-sama untuk tulus melakukan kebaikan kepada orang lain. Demikian firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan adik-adik. Kakak harap adik-adik kita semua dapat mencontohi si Yusuf ini, di mana dia memiliki kemurahan hati dan dia juga memiliki kebaikan yang patut kita contohi bersama-sama. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati adik-adik, memberkati keluarga adik-adik dan juga kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Nah, kakak undang sekali lagi kita mau berdoa ya. Adik-adik silakan tutup mata dan lipat tangannya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena berkat-Mu pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu tentang buah roh, kemurahan, dan kebaikan. Tuhan, ajari kami supaya kami memiliki hati yang mau mengampuni, kami memiliki hati yang mau menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun, tapi kami dengan tulus melakukannya. Tuhan memberkati kami semua, biarlah firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami, berakar di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau memberikan pesan untuk adik-adik. Ikuti protokol kesehatan dan juga ingat cuci tangan dan juga jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana ya. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Datang lagi sekolah minggu. Dadah.